Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sahabat-sahabat sudah menyaksikan video kami. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu lagi yang ini sangat luar biasa karena mungkin baru pertama kali ini adalah Mas Dani. Ya, Pak. Gimana Mas Dani kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin masih belum banyak yang kenal lah dengan Mas Dani, tapi sebenarnya Mas Dani sudah terkenal. Bahkan gak perlu saya kenalkan, tapi kalau apa lah kita kenalkan kembali. Mungkin Mas Dani bisa perkenalan sendiri Mas Dani. Baik, perkenalkan nama aku Dani. Aku salah satu dari kontestan MasterChef Indonesia Season 8 yang baru saja kemarin sudah tayang. Oke, rumahnya di mana Mas Dani? Kalau rumah di Serono, di Sukamaju rumah. Dari Banyuwangi berarti. Ya, dari Banyuwangi. Oke. Luar biasa kita kedatangan tamu dari alumni MasterChef Indonesia. Ini baru pertama kali Mas Dani ya. Ya. Oke, jadi gini Mas Dani. Mungkin kita bisa sharing-sharing lah terkait pengalaman semen juga kan, mungkin masih belum tak banyak yang tahu lah, katakan pelajar pemuda di Banyuwangi sendiri masih belum banyak yang tahu semen, maka cobalah kita sharing-sharing di sini sehingga nanti mungkin teman-teman bisa banyak yang tahu, juga terinspirasi dari semen harapannya nanti. Siap. Oke. Mungkin ini Mas Dani. Kenapa sih kok sampean kok kemana? Apa sih yang membuat sampean bisa mengikuti MasterChef Indonesia ini? Yang mendorong sampean itu apa sebenarnya? Jadi gini, pertama kali pastinya aku itu kayak mendapat motivasi dari, kan di season sebelumnya itu di season 5. Nah, di season 5 itu ada perwakilan dari Banyuwangi juga. Ada siapa namanya? Namanya Kak Daniar. Oh, Kak Dania. Ya, perempuan itu di season 5. Nah, terus kemarin tuh di season 7 awalnya juga mau ikutan audisi di season 7, cuman karena udah ketinggalan informasi jadi gak bisa ya. ya di season 7. Nah, kemudian terus ada di season ke-8. Nah, jadi ikutan di season 8 ini. Oke, di season 8 ini. Jadi awalnya sama itu mencari-cari informasi dulu ya? Mencari informasi Di Instagram gitu ya? Instagram. Setelah dapat, setelah itu mencoba daftar gitu. Ya. Alhamdulillah lolos itu. Alhamdulillah lolos. Itu ada gimana sih? Seleksinya gimana bisa masuk itu? Karena kan di masa pandemi seperti ini kan, di masa corona gini. Ya. Nah, jadi untuk audisi pertama kali itu hanya dari rumah. Dari rumah. Ya, secara online buat video masak. Nah, nantinya video masak itu langsung dikirim di aplikasi RCTI Plus. Oh, Nah, setelah dikirim di aplikasi RCTI Plus, langsung direview, langsung dinilai sama tim kreatif, dan ada juga chef yang menilai dari masakan, kemudian dari semuanya yang mengaitkan dari masakan itu sendiri. Oke. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi nanti misalkan udah selesai, baru ada panggilan dari pihak RCTI-nya sendiri. RCTI-nya. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi itu nggak langsung masuk gitu aja maksudnya. Ada seleksinya. Ya, lagi setelah itu. Alhamdulillah juga dari Banyuwangi ada lagi sampean. Setelah season 5 season 7. Season 5 terus season 8 season 8 alhamdulillah. Ketika itu sampean masih sekolah ya? Masih sekolah, karena kemarin itu masih di kelas 12 dan itu udah mau hampir ujian, udah hampir selesai. Oke. Cuman harus banting setir ikut audisi. Oke. Ternyata alhamdulillah bisa mewakili Banyuwangi dan lolos ke MasterChef. Luar biasa. Karena jarang-jarang Mas ini ketika masih usia pelajar kita mau berkorban waktu, Iya. berkorban ketika mau fokusnya ujian gitu loh. Sampean malah meluangkan waktu untuk mengikuti audisi kayak. Luar biasa sekali kalau menurut saya. Saya dulu sebenarnya juga pengen ikut seperti itu tapi belum kelaksan. Oke, mungkin ini selain dorongan dari orang tua juga mendorong ya? Pasti mendorong dari orang tua sendiri, juga mendukung kalau misalkan mau ikutan MasterChef ataupun audisi-audisi yang lainnya gitu. Itu awalnya sebelum sampean ikut MasterChef itu apakah sampean pernah kayak ikut kompetisi masak atau ikut belajar kayak mungkin privat masak itu apa? Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Wah, luar biasa. Karena dalam diri itu kayak pengen banget bisa, karena kan dari kecil itu udah otodidak. Otodidak, bantuin orang tua di rumah masak. Bantu masak ini. Jadi setelah dari situ juga terlatih kan, terlatih kebiasaan masak. Jadi ya udahlah, punya tekad, punya kemauan untuk bisa mengikuti audisi MasterChef saat itu. Jadi alhamdulillah juga dan bisa lolos. Oke, luar biasa Mas Dani. Ketika sampean belajarnya otodidak tapi bisa sampai lolos itu luar biasa loh. Karena jarang-jarang. Mungkin kontestan yang lain mungkin banyak lah yang ikut itu awalnya mungkin ya sudah ikut kayak lomba-lomba ataupun sudah kursus dulu kan. Tapi sampean dari awalnya otodidak, tidak pernah ikutan tapi langsung lulus itu maksudnya luar biasa.
Terus mungkin bisa ceritakan dari pengalaman Samen itu ketika mengikuti audisi ini tuh seperti apa? Dari awal mungkin bisa diceritakan. Kalau dari awal sendiri pastinya juga dari orang tua kan juga mendukung. Nah, kamu misalkan mau mengikuti audisi MasterChef ini mendukung dari pihak orang tua sendiri. Terus pertama kali saat itu kan juga dari kakak sendiri juga, wah juga ada ini audisi MasterChef yang season 8. Nah, jadi setelah itu sendiri Dani kayak berpikir, oh ya mungkin juga ada jika Dani di season 8 ini. Jadi ikut berusaha untuk buat video audisi, dan itu video pertama kan, maksudnya video audisi pertama. Ya, audisi pertama. Nah, di audisi pertama Dani mengirimkan video masak. Karena di rumah sendiri juga untuk dapurnya itu kan nggak kayak estetik bagus gitu kan. Jadi orang-orang desa. Ya, karena orang desa jadi biasa ngampung ke orang, ke teman. Oh, ngampung ke teman. Ya, Oke. teman untuk audisinya saat itu di dapur teman gitu. Oke. Nah, ya udah, terus kemudian bikin video. Terus yang videoin juga temen. Nah, setelah itu dibantu, terus kirim videonya. Dan ternyata setelah, kan itu pas audisi itu di tanggal akhir bulan Mei kalau nggak salah. Ya, bulan Mei, akhir bulan Mei audisi. Terus tanggal 23-nya Maret tuh. Nah, tanggal Maretnya tuh, di akhir tanggal bulan Maret. Dapat panggilan kalau misalkan lolos ke Jakarta untuk mengikuti audisi yang kedua gitu. Oh, ada audisi kedua. Ada audisi kedua lagi di Jakarta, secara on air, secara ketemu, secara langsung bertatap muka sama juri gitu. Oke. Ketiga juri. Itu kesannya gimana Mas? Ketika Samen sudah lolos itu perasaannya bagaimana? Kesannya kayak nggak nyangka karena kan juga banyak banget kan yang audisi. Se-Indonesia se-Indonesia pasti beribu-ribu orang yang mengirimkan video ikutan audisi. Tapi alhamdulillah bisa dipanggil dan bisa lolos ke Jakarta. Terus kesan Samen ketika berangkat dari Banyuwangi terus datang ke Jakarta, terus ikut audisi yang kedua ini bisa langsung di roomnya MasterChef itu ya? Ya, di galeri itu gimana perasaannya kok bisa masuk galeri itu gimana rasanya Samen? Pasti perasaannya sangat bangga dan gak nyangka, karena kan setelah audisi dari rumah kan dikirim ke Jakarta. Nah, setelah di Jakarta juga audisi kedua secara langsung secara di galeri, yang pertama kali cuma nonton di televisi. Yang kita kayak mengharap, wah semoga aku bisa ada di televisi, bisa ada di galeri. Nah, ternyata saat itu juga aku yang bisa mewakili itu, bisa ditayang di galeri juga gitu. Luar biasa. Di situ tentunya persaingan juga ketat di situ. Persaingan sangat ketat. Di situ kayak juri-jurinya kan ada Chef Juna, terus Chef Renata sama Chef Arnold. Oke. Kalau ini mengenai Chef Juna itu kan kalau di kamera kan terkenal kayak tegas, garang gitu. Apa sebenarnya seperti itu sih? Sebenarnya enggak sama sekali, karena Chef Juna itu kayak misalkan kayak garang, kayak keren gitu kan cuma di kamera aja, cuman pas di on cam. Nah, kalau misalkan pas di luar itu ya enggak, cuman biasa sih. Kadang juga sering ngobrol gitu kan. Oke. Sharing-sharing juga ya, sharing-sharing juga pengalaman, tanya-tanya gitu aja kalau misalkan Chef Juna. Oke, luar biasa. Terus kalau di sana itu gimana situasi kondisinya, sampai tinggalnya di mana di sana? Kalau tinggalnya itu kan karena ini saat PPKM kan, waktunya masa di pandemi corona seperti ini terbatas, jadi setiap satu orang kontestan itu tempatnya satu kamar. Satu kamar satu orang. Iya, satu kamar satu orang gitu. Jadi semuanya dibatasi, gak boleh keluar dari hotel, terus gak keluar dari kamar. Ya cuma di kamar aja belajar gitu. Nah, misalkan pas waktu mau syuting pasti juga ke galeri semuanya bareng-bareng. Oke. Itu sampai di sana salah satu finalis itu sampai tahap keberapa Mas di sana? Kalau kemarin ini di season 8 sampai 17 besar. Sampai 17 besar ya? 17 besar. Luar biasa kalau menurut saya 17 besar Mas Dani, karena jarang-jarang lah katakan. Sama di sana gimana? Apakah ada yang lebih muda dari Samen atau Samen paling muda di sana? Kalau yang season 8 ini kemarin yang paling muda dua. Iya, Dani sendiri sama perempuan dari Semarang namanya Putri. Dari Putri. Oke. Jadi ya luar biasa nih ketika Samen masih paling muda di situ, bisa bersaing dengan orang-orang hebat di luar sana yang sudah tentunya kemampuan mungkin di atas rata-rata lah. Sama mampu bersaing sampai 17 besar ini luar biasa menurut saya. Terus kesan mungkin di sana yang paling paling berkesan lah di sana menurut Samen apa? Yang paling berkesan pastinya
bisa ketemu orang-orang hebat karena kan finalis semua itu dari ada yang sekolah di luar negeri ya, ada di Paris, ada di Australia, semuanya pada hebat semua. Jadi paling berkesan itu bisa berkompetisi sama orang-orang hebat. Gitu. Katakan kita orang dari desa, orang biasa lah. Bahkan biasa masak-masak paling masak sambel kok bisa bersaing dengan orang mungkin masakannya tuh masakan barat tuh loh, pizza dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Terus ketika di sana Mas Dani itu mungkin masakan di sana kan pasti buat masak ya, masakan yang mungkin yang pernah dikomentari juri yang paling pedes komentarannya sama masakan sama yang paling dikomentari bagus itu apa? Coba saya bisa cerita ya. Kalau masakan yang paling dikomentari bagus itu yang pas audisi. Pas audisi kedua ya. Apa itu? Karena pas audisi kedua itu kan Dani sendiri buat makanan Nusantara. Ayam bakar beras manis dengan urap sayur, sambal mata dan nasi daun jeruk. Nah, itu dapat komentar plus dari juri, 3 juri. Dan semuanya juga ngasih yes, alhamdulillah. Nah, kalau misalkan untuk makanan yang paling kayak buruk lah kalau di komentar, paling pedes itu. Pernah saat itu pas tantangan ubi-ubian. Nah, Dani sendiri bikin yaitu dari singkong. Dari singkong? Ya, dari singkong. Masak apa itu maksudnya? Masak jajanan singkong gitu. Jadi itu kayak apa ya? Kayak ini loh. Kentang-kentang atau? Enggak, singkong itu direbus terus dibuat bulat-bulat gitu. Oh, iya. Jadi di situ salah konsep katanya Chef Arnold. Jadi di situ juga kayak dapat komentar pedes banget, jadi enggak ada ekspektasi untuk bisa bagus dari masakan itu. Oke. Tapi apa ya, dari situ kan ada pengalaman lah. Iya, dari pengalaman. Gak apa-apa lah, tapi ya mungkin itu ya bisa jadi pengalaman, terus bisa jadi apa ke depan bisa lebih baik lagi lah. Mungkin setelah ini Mas Dendi gimana? Apakah ada panggilan lagi atau gimana untuk MasterChef ini? Kalau saat ini kan karena MasterChef sendiri sudah mau selesai. Udah mau selesai, udah mau di grand final, jadi karena kan setelah misalkan setiap kontestan yang keluar itu kan ada kayak kesempatan lagi, namanya tuh babak wildcard ya. Jadi yang udah tersenggol nanti itu bisa kembali lagi, diadu lagi, dan nanti bisa diambil misalkan 1, 2, 3 orang itu bisa diambil dan nanti bisa bertarung lagi. Tapi karena PKM seperti ini makanya itu nggak ada, ditiadakan. Ditiadakan. Ya, jadi untuk berangkat lagi ke sana, berjuang lagi di galeri itu udah nggak ada. Apa ya, masih apa enggak? Maksudnya masih kepikiran enggak mungkin ikut lagi season 9 gitu? Pastinya sangat pengen ikut lagi, cuman karena kalau misalkan udah masuk ke galeri kan. Udah masuk ke galeri udah ada dapat nama Dani gitu kan. Nah, itu nggak bisa lagi ya. Nggak bisa lagi karena udah masuk ke galeri. Sayang ya. Ya, jadi sekarang sisa alumni aja. Ya, tapi bangga lah meskipun seperti itu Mas. Bangga lah. Kalau bisa ikut lagi ya alhamdulillah gitu sebenarnya. Bisa berjuang lagi. Iya, harapannya kan bisa sampai juara 1 lah. Tapi kalau mungkin ada kan sih kesempatan katakan enggak di MasterChef Indonesia lah, mungkin ada kompetisi lain, apakah Mas ini mau ikut lagi? Pasti mau ikut. Pasti pengen mencoba lagi, mengasah diri. Pastinya bisa berkompetisi lagi misalkan nanti di kompetisi yang lain bukan di MasterChef lagi, itu pasti Dani sendiri sangat pengen. Ya, mungkin saat ini MasterChef Indonesia paling teratas lah katakan kompetisi masa. Mungkin kan tidak menutup kemungkinan masih ada yang lain-lain lah. Iya, pasti ada. Jadi mungkin nanti Mas ini bisa ikut lagi, harapannya kan nanti ya bisa membawa nama harum Banyuwangi juga gitu. Terus Mas ini mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang di luar sana, mungkin yang masih usia pelajar ataupun mahasiswa atau pemuda yang apa ya, minder lah katakan, gak percaya diri mau ikut kompetisi seperti yang Mas Dani lakukan ini, mungkin ada pesan-pesan Mas Dani? Kalau pesan dari Dani sendiri buat semua teman-teman yang di luar sana yang minder dengan kemampuan dirinya ataupun yang gak percaya diri, semua itu pasti kalau misalkan kita mau ada usaha, pasti Tuhan beri jalan. Kalau misalkan kita mau semangat, terus gigih, berjuang, pasti ada jalannya kok. Jadi selalu semangat, berjuang untuk bisa mengasah diri, kemampuan, ngeluarin semuanya apa yang kita punya. Pasti semuanya ada jalannya, pasti ada. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Artinya apa ya? Mas Dani bisa seperti ini tentu saja bukanlah hal yang mudah gitu. Pasti ada proses, ada usaha yang juga keras itu maksudnya ya. Sehingga bisa hasilnya sampai seperti ini. Ya pasti kan teman-teman juga bangga, orang tua bangga, pasti guru-guru juga bangga kepada Mas Dani karena ya bisa membawa nama baik lah katakan seperti itu. Jadi untuk teman-teman juga nggak usah minder Mas Dani ya. Semangat saja, terus berusaha, kalau ada kesempatan ya ambil saja gitu. Siapa tahu rezekinya teman-teman di situ katakan seperti itu ya. Jadi ya
lakukan saja yang terbaik lah, katakan gak usah apa minder-minder dan lain sebagainya. Terus Mas Dani juga sekarang ini kegiatan apa Mas ini? Kegiatan sama Mas ya? Kalau sekarang ini setelah dari MasterChef, Dani sendiri di rumah cuman kayak masih bikin konten YouTube kecil. Terus sama kan orang tua ada resto. Nah, jadi juga bantu kadang-kadang ke resto, bantuin gitu di resto orang tua. Oke. Ada YouTube juga? Ada itu. Apa nama YouTube-nya mungkin bisa disebutkan teman-teman? Ahmad Dhani Channel. Ahmad Dhani Channel. Oke, sahabat-sahabat jangan lupa di-subscribe juga channelnya Ahmad Dhani Channel. Apa isinya Mas di kontennya? Kalau pertama kali kan pas sebelum dari MasterChef, Dhani sendiri bikin kayak tutorial. Nah, setelah itu sekarang kan kayak gelarnya kan udah masak. Jadi sekarang lebih banyak dari masak-masaknya. Oke, mungkin sahabat-sahabat mungkin yang perempuan-perempuan terutama mungkin bingung mau masak apa, cari tutorial, langsung saja ke channelnya Mas Dhani, Ahmad Dhani Channel. Di situ ada banyak lah tutorial masak Mas Dhani ya. Oke, jangan lupa di-subscribe. Mungkin Instagram Mas Dhani, ada Instagram? Instagram Dhani MCI8. Oke, Dhani MCI8. MCI8 itu apa Mas Dhani? MasterChef Indonesia Season 8. Oh, ada embel-embelnya itu ya? Ada embel-embelnya itu. Oke, jadi jangan lupa di-follow juga Instagram Mas Dhani. Apa tadi? Dhani MCI8. Dhani MCI8 itu Instagramnya ya, jangan lupa di-follow juga. Nanti sampean apa di situ juga ada tutorial misalnya. Ada juga banyak. Oke, bisa dilihat-lihat lah sendiri nanti sahabat-sahabat yang bingung mau masak apa ini, mau masak apa. Bingung, silahkan. Apalagi kan kondisi seperti ini kita kan nggak keluar rumah ya. Bisa gabut pengen nyemil bisa maksudnya. Bisa. Oke. Dan pastinya jangan lupa follow. Oke, jangan lupa follow Instagram Mas Dhani tadi ya. Luar biasa, terima kasih. Mungkin sementara mungkin itu saja Mas Dhani ya bincang-bincang kali ini. Mungkin kita bisa sambut di video-video selanjutnya. Siap. Kita kolaborasi lagi nanti untuk kedepannya agar apa ya, sahabat-sahabat juga termotivasi mendapatkan informasi, inspirasi yang baru. Karena memang channel kami ini juga kami bangun untuk menginspirasi, memberikan motivasi dan informasi kepada seluruh pelajar, pemuda, mahasiswa Mas ini. Karena mungkin teman-teman itu butuh informasi, butuh motivasi, terutama teman-teman yang ada di desa Mas ini. Karena kan mungkin teman-teman yang di desa itu apa ya, belum tersentuh gitu loh. Makanya kita berusaha menyentuh lewat membuat konten-konten yang ya receh seperti inilah. Tapi ya harapannya bisa bermakna seperti itu. Ya mungkin itu saja Mas Dhani. Terima kasih atas waktunya, luar biasa bisa meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya di sini. Kedatangan tamu luar biasa. Terima kasih Mas Dhani. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami, juga channel Mas Dhani. Oke, terima kasih. Salam pelajar Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.